Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di OB Obrolan Bola edisi hari Jumat spesial Piala Asia yang akan bergulir 3 hari lagi tanggal 15. Karena ini edisi spesial, kita akan menghadirkan bintang-bintang tamu yang spesial. Ada Bapak Fahmi Adlansyah. Saya tidak spesial. Ada Bruno Fernandes dan bintang tamu utama kita. Ya, siapa? Manu Wangga. Bagus. Kenapa Manu Wangga? Mirip Bang Mamat. Bagus. Apa kabar? Halo, ini Saudara kembali lagi di OB Obrolan Bangsat. Kenapa ya? Kenapa sih harus kasar? Saya sudah, kayaknya saya emosi nih ada orang-orang ini. Tapi yang perlu diemosiin yang ini biasanya nih. Makanya Anda juga nih, Anda juga nih di sini. Tadi trio yang ada apa? Samsil. Sambil Alam Dendi. Samsil Alam Dendi. Alam Dendi. Gimana Bisa deh. setelah kamu menculik, jadi kan dia punya grup nih bertiga, Tulang, Fahmi sama Aan gigit bibir setelah Grup diculik. apa tuh? Grup apa? Ini grup mereka. Grup Sade juga. Gimana sama mereka sekarang satu frame, suatu kebanggaan. Ya. Nanti kapan-kapan saya undang ke Kaks ya. Kaks. Ya. Kapan Ganti bikin kanan. konten? Ganti kanan. Itu aset. Oh itu aset. Aset, investasinya beli pemain muda 0 Oh, rupiah. iya. Itu akan kita orbit. dari akademi. Betul, dari akademi. Grooming. 0 rupiah kayak kita kan. Mi, lo pakai kacamata dulu, Mi. Enggak ada. Kalau gue ntar ada mas-mas Iya, kacamata. ntar Biasa soalnya di komen Iya, susah. Di komen. Nanti masa mas-mas baju putih saya kena. Iya. Karena lo harus Iya. lu pakai Biasanya- pakai shawl. Pakai Pakai shawl, shawl. pakai shawl. Itu yang pakai Mas-mas shawl. pakai shawl. Karena ini untuk menunjukkan Nah, yang kecintaan dihujat kayak Biar itu. kalau yang komen gampang. Mas-mas yang Itu pakai mas-mas shawl. yang pakai shawl anjing gitu ya. Buat yang pengen membuli, mas-mas yang pakai shawl tuh nggak jelas banget sih ngomongnya. Nah, Siapa gitu. itu kalau Ustadz itu yang Aduh. ini jadi Ustadz Maulana. ini jadi Jemaah. yang ini jadi Roma Irama, yang ini jadi Miss Universe. Kenapa Miss Universe? Nah ini mulai pemancing mas-mas pakai shawl. Karena itu kan dihujat terus. Ini suka main-mainin sorbannya gitu. Kali ini pembicaraannya soal Piala Asia. Yang pertama harus ditanyakan adalah Piala Asia Indonesia kan mulai edisi pertama itu 96. Nah kalau teman-teman kapan mulai pertama kali nonton Piala Asia Indonesia yang tampil di Piala Asia? Lo tahun berapa? Yang lawan Kuwait itu 2000 berapa? 9 Lawan Kuwait. Yang itu golin ya? 2000. 2004. 2004 itu. Indonesia lolos emang 2004. Lolos Ponari Astaman Kita lolos nyetak. tuh Yang golin 96, Enggak, 2000, sabar. 2004. Kalau yang tuan 2007. rumahnya Kuwait. Lawan Kuwait apa tuan rumahnya Kuwait? 2007 tuh pokoknya Indonesia tuan rumah. Enggak, aku 2007. nonton di sebelum 2004 pokoknya. Tahun 2000. 2000. itu. Lebanon. Iya. Lebanon. 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 Betul, lawan Kuwait juga kan? Ada lawan, iya kalau nggak salah lawan Kuwait. Iya kan? Iya. Iya, ada Kita lawan grup sama itu hasil Kuwait. buruk itu di Lu Lebanon. nonton di mana, Mat? Di Fak-Fak. Oh. Oke. Waktu itu disiarkan TVRI. Lebanon berarti Piala Asia pertama lo. Piala Asia pertama. Lo Kalau yang gue inget banget ya 2007. anjing. Mungkin gue Nonton nonton. pertama, bukan yang ingat banget. Tolonglah Mas. Pertanyaan, jawaban maksudnya, sesuai pertanyaan. Kalau dulu tuh nonton itu tapi gak tahu itu pertandingan apa. Oh. AFF atau apa kan lu belum paham. Kalau Pokoknya AFF gak ada Lebanon Mas. Iya maksudnya. Kampus kan. Untung lu gak sebelahan. Ya, begitulah. 2007 berarti. Berarti yang baru gue paham itu Piala Asia itu 2007. Lu 2007. Menonton dengan mengerti ya. Ya, 7 tuh Ngerti. sama. Pas 2007. Pas golnya Karena kan si dulu waktu itu Budi gue masih Sudarsono 10 itu. tahun ya Budi 2007 tuh. Jadi baru tahu gue. Nah, Mungkin lah. Lahir 97. Iya. 2007 lu udah 17 tahun aja. 2007 berapa? 17 tahun. Oh lo dari mana? So tahu. 15 tahun, 15 tahun. berarti Oke. 2007 itu yang si Budi Gol. Budi Yang Gol, kita Budi Gol. ini kandang Bahrain, kita. lawan Iya, Bahrain. ini Iya, kandang lawan kita. Bahrain. Kenapa Budi Gol? Yang Nyetak golin lawan gol. Bahrain. Yang lawan Bahrain. Yang menang yang dua lewatin. satu. Pamungkas. Iya, Terakhir. gol pertama. Itu juga. Iya, Iya. cuma maksudnya yang sering Ya di... ikonik kan gol terakhir. Iya sih. Kalau yang ikonik mah Pamungkas. golnya Widodo. Ya kan kita bicara 2007 pusing dah. Beda dong. Beda dong. Oke. Beda. Mas pakai shawl. Mas pakai shawl. Tolong ya komen mas pakai shawl ini ya. Oke. Kita kan berarti ikut 4 kali 96, 2000, 2004, 2007 dan sekarang Ya. 2024. 3. Yang 2023 kan Piala Asianya berarti 5 kali Dibilang edisi. 3 ngikut 3, dibilang 4 ngikut 4. Mas maunya apa sih? Kan 2003 2004 maksudnya. Maaf, Oke. maaf. 5 kali, dalam 5 kali kita tidak pernah lolos fase grup Ya. sekalipun. Betul. Prestasi terbaik Indonesia. Geser mas. Nah, dari sana udah kode-kode gini nih. Prestasi terbaik Indonesia adalah peringkat 3. Nah, Ya.
Piala Asia. Pernah peringkat 3 Piala Asia? 2 kali peringkat 3 kita. 2000. Grup, peringkat 3 grup. Peringkat 3 grup. Peringkat 3. Sabar dong. Sabar. Oke. Pernah ya? Nah, Piala Asia kali ini kira-kira Indonesia akan lolos babak grup dan mencetak sejarah apa tidak? Tidak. Gue sih Oh, tidak. pesimis sama negara Pesimis. sendiri. Kacau. Masuk. Kacau, Cinta yang udah bikin tim. kacau. Tidak. Gila Jepang Pak. Terus Irak. Terus Vietnam. Vietnam masih bisa menurut gue. Cuman Ada peringkat 3 terbaik nggak? Gak ada. Ada. Ada emang. Ada. Iya. Ada petingkat gitu. Ya, Bener gak ada? bener gak ada. Coba cek dulu. Piala Asia selalu ada perangkat 3 terbaik. Ya kalau itu pesimis optimis. Emang Ada. berapa grup sekarang? 6 kan? 6. Hah? Oi. Kok 7 mah? Ada. Anjing semakin Ada netizen 6 menghujat. grup. Jadi nanti akan ada Iya, 4 itu. peringkat 3 terbaik. Peringkat 3 terbaik setahu saya. Ada 6 grup. 6 grup kan? 6 grup. Iya. Pasti ada peringkat 3 Kalau itu terbaik. optimis masuk. Lah, Enggak karena ada Kocak peringkat loh. enggak karena ada peringkat 3, peringkat 3 kebaik karena enggak mungkin di peringkat 2 Mat. Kalau menurut gua Mat, susah. Ya, tergantung kalau intinya kan kuncinya lawan Irak nih. Lawan Ya, Jepang ya, kita pertama. oke lepas Ya, lah. pastilah. Tapi semoga golnya nggak banyak. Benar. Nah, lawan Irak kuncinya. Apakah Indonesia bisa menahan Irak atau Seri. tidak? 60-40 lah. Peluang pasti ada dong. Ada 40%-nya. Ya. Iya dong. Anda itu memang dasarnya nggak cinta aja. Sehingga Langsung pesimis gitu iya, ya. Langsung. Indonesia itu cuma di syal Anda gitu loh. Nggak ada di dalam hati. Jadi susah gitu. Tapi menurut lo emang kita bakal ada kesempatan buat lolos di tahun ini? Karena kan kalau kita lihat Indonesia sudah banyak kali di tahun ini ya. Terutama di 2023 itu melawan tim dari Timur Tengah. Oke. Ya, ya. Hasil yang mengejutkan justru di kualifikasi Piala Asia. Kita bisa lolos Iya lolos. tanpa menjadi perangkat 3 terbaik. Dan itu lawan Kuwait. Di Kuwait. Di kandangnya Kuwait. Ya. Lolos Piala Asia. Oke. Indonesia menang waktu itu 2-1. Oke. Gol siapa? Terkeluar penalti. Irianto. Iya Irianto. Ya kan? Mm. Nah artinya melawan tim-tim Timur Tengah Indonesia sudah bisa bangkit sedikit nih. Tergantung nanti di sana. Apakah strateginya berjalan, bertahannya bagus, tidak melakukan banyak kesalahan. Kalau ini terjadi berarti Irak pun sebenarnya bisa sedikit kita atasi. Yang penting draw gitu. Oh tidak kalah lah lawan Tidak Irak. kalah baru kita incar kemenangan melawan Vietnam. Saya setuju dengan pendapat Bung Maman. Loh. Saya cuman Ya ini kan masalah optimis pesimis ya. betul. Ya. Tapi kalau mau bilang di atas kertas ya memang susah. peluang lolosnya susah. Oke. Artinya kalau seperti itu level kita beneran masih di Asia dong. ASEAN. Asia Tenggara. Kenapa? Ya itu buktinya kita baru agak-agak ada optimis melawan Vietnam. Lawan Irak kita tidak optimis. Lawan Jepang kita terasa berat. Berarti sepak bola kita belum di level Asia. Global. Buktinya kita udah masuk di Piala Asia. Piala Berarti Asia. level Berarti kita udah Piala Asia. 16 tim Terbaik. Asia. Kan ini secara Iya. di atas kertasnya aja, cuman nanti kan Ya pembuktiannya. bukan 16 tim berapa ya? 6 kali 4, 24 tim. Ya pembuktiannya Di nanti Asia. maksud ini kan hitung-hitungan secara kertas. Nanti kan kalau di lapangan Secara kertas, di atas kertas, Iya Mas. di atas kertas. Kalau secara kertas ada kedua Pakai kertas, mulu. 3 kertas, 4 kertas. Ini kertasnya apa nih? Kalau pakai pilot, pulpen pilot bisa nggak nih? Gitu Mas. Iya Gitu. di atas kertas. Pan. Tadi Mamat Gitu, bilang Pan. bahwa di penyisian kita bisa lolos itu dan itu sangat diapresiasi. Cuman di persiapan nih 3 pertandingan terakhir kita tidak pernah menang, bahkan lawan 2 kali Libya, 1 Iran, dan kalau dirunut ke 5 pertandingan terakhir bahkan lawan Filipina pun kita tidak menang. Ya. Tanpa kemenangan di 5 pertandingan sebelum turnamen resmi. Bagaimana itu membuat mental kita dan secara pendukung kita yakin bahwa kita bakal lolos ke babak berikutnya di Piala Asia. Ya, Sedangkan di TSL 5 pertandingan pun Oke, bagaimana Pak Bruno? Kalau menurut saya ya. Kalau menurut gue sih sebenarnya ekspektasi kita yang harus dikontrol sih. Ekspektasi netizen sebenarnya. Karena kalau mengandai-andai nih ya. Anggapan kayak U17 kemarin itu Piala Dunia. Lu negara apa? Kaledonia. Mereka kan gak diiniin sama netizennya untuk harus juara, harus pasti menang gitu-gitu kan. Ini karena Mike. Anda ngecek Twitter Kaledonia. gue ada teman di sana. Kaledonia Gua tanya. lama apa baru nih? Iya kan perjanjian lama perjanjian baru. Dia perbatasan. Wes, Anda jangan masuk-masuk. Ya kan masuk. Maksudnya Maksudnya Kaledonia baru. baru apa lama? Nah intinya adalah ekspektasinya Mas harus pakai shal ini bikin diturunin. kita repot nih. Karena kita nih peringkat kedua dari bawah secara ranking ya. Ya. Kita hanya di atas Hong Kong. Iya. Gitu. Dan tim kita paling muda di Piala Asia.
Jadi menurut gue jangan ekspektasinya, apalagi kayak kemarin lawan Iran dibantai 5-0. Ya itu biasa gitu, karena emang Iran peringkat 21, kita peringkat 146 gitu. Jangan diharapkan kayak, kita harus seri atau harus menang gitu. Menurut gue ini ya nothing tulus. Ini kesempatan yang gak mau, belum tentu 5 tahun lagi kita lolos lagi, 4 tahun lagi kita lolos lagi gitu. Artinya ekspektasinya apa yang harus dibangun? Ekspektasi gue lah yang penting memberikan penampilan yang terbaik, nggak malu-maluin dibantai lah gitu loh. Yang penting kan mainnya bagus, memberikan perlawanan. Menurut gue peringkat 3 terbaik atau lolos itu bonus kalau menurut gue ya. Ekspektasinya di situ kalau menurut gue. Jangan membebani pemain kayak harus lolos. Harus lawan Irak dibantai, lawan Vietnam misalnya nggak menang, lawan Jepang dibantai, itu udah pasti. Maksudnya lu harus terima gitu loh, harus tahu diri sebenarnya menurut gue. Seakan-akan tuh cara netizen menurutnya Indonesia tuh harus selalu menang, harus selalu paling jago gitu loh. Lu harus tahu diri, lu tuh di sini tuh levelnya terendah loh gitu loh. Jangan lu jadiin lu harus selalu menang. Kenapa kedua terendah? Kedua terendah maksudnya terendah di balik yang lainnya. Di grup, lu udah termasuk di yang grup terendah lah gitu. Ekspektasinya jangan terlalu tinggi gitu loh. Ya betul sih. Menurut gue sih seperti itu yang harus ditekankan dulu ya. Betul. Benar. Gimana? Tadi optimis. Jadi nilainya berapa benar. nih? 11 Maksudnya dari kalau 100. kita bicara pesimis optimis ya kita semua mau pesimis dong. Mau optimis dong. Mau optimis dong. Karena ini Indonesia. Masa apa sih yang gak punya harapan Indonesia lolos ke babak selanjutnya. Betul, kalau itu setuju. Tetapi realistis. Realistis. Pesimis atau optimis? Optimis tapi realistis. Nah realistisnya ini gimana nih tim ini gitu. Paling tidak betul tadi katanya bermain berikan perlawanan. Kalau saya lebih lagi bermain sesuai game plan yang sudah ditentukan. Itu aja. Gak banyak bikin kesalahan sesuai game plan. Kalau memang sudah sesuai game plan terus kebobolan ya udah gitu loh. Karena memang kualitas individual dari dua tim ini atau 3 tim ini di atas kita gitu. Nah satu lagi kalau kita berkaca kepada hasil uji coba. 3 pertandingan kalah, lawan Filipina pra Piala Dunia juga kalah. Imbang. Terus 5 pertandingan terakhir hasilnya buruk. Ini kita analogikan Chelsea. Chelsea itu satu tim dibongkar nih. Ya. Digantikan pemain baru, kualitas pemainnya apakah beda? Sama. Bagus juga. Tetapi hancur kan 2 tahun loh. Chelsea nggak di atas peringkat 10. Nah, Indonesia ini terlalu banyak pemain baru yang datang, yang muncul, sementara waktu persiapannya sisa sedikit. Masih mepet. Tidak bisa. Jadi yang kalau dibilang kesalahan di pertandingan lawan Iran, ada 3 kali kesalahan. Di pertandingan lawan Libya. Pertama kesalahan. Di Filipina juga kita. Karena ada pemain baru yang muncul sehingga ada kekompakan dari tim ini itu tidak terjaga. Nah ini tugas Sintayong nih. Apakah dia bisa... Karena ini kan kemauan dia juga gitu. Oke, ini pemain-pemain yang baru, Hapner baru bergabung dengan tim yang sudah dibentuk 2 tahun lalu, 3 tahun lalu, ya kan. Terus kemudian Sandy Walsh belum mendapatkan posisi yang oke di mana nih, gitu-gitu harus bergabung. Duet lagi Rizky Ridho dan Jordi Amat di situ. Elkan sudah lama di tim ini, bisa nggak tiba-tiba dipasangkan dengan 3 back atau 2 back gitu. Nah di tengah juga bongkar pasang dulu Ricky Kambuaya, Mark Locke dengan Irianto itu paketannya. Sekarang bahkan Kambuaya sudah cadangan. Ivan Jenner yang main. Iya, Ivan Jenner di situ. Bisa nggak ini dengan Dimas Derajat di depan atau dengan Strike di depan. Bisa nggak disuplai sama kiri kanannya kalau nggak kompak. Nah itu yang harus dipikirkan. Jadi hasil ini ya hasil daripada ini kita lagi bongkar pasang. Padahal mendekati Piala Asia gitu. Artinya tim ini secara tim tidak siap dong di Piala Asia ini. Bukan secara tim, itu tugas pelatih. Maksudnya bisa harus dimaksimalkan, harus dikompakin dalam jangka waktu yang singkat ini. Kalau bisa berjalan, menurut saya individualnya oke-oke nih. Iya, kalau individual. Iya kan, secara individual. Tapi mungkin gak sih Mat, maksudnya kayak waktunya kan deket gitu, waktunya mepet gitu. Maksudnya mungkin gak sih pelatih bisa menyinkronkan itu gitu dengan waktu yang lumayan mepet, terus persiapan juga pertandingan dengan hasil yang sudah dibongkar pasang kemarin kan uji tandingnya begitu gitu maksudnya.
memungkinkan gak sih maksudnya kita Memungkinkan saya, kita lihat kemarin postingan timnas semua sama gitu. Itu mungkin kan instruksi dari atas. Mereka harus kompak dulu nih di dalam gitu secara postingan, secara persatuan, unity di dalam. Gimana nih tim ini? Ada yang udah lama berteman, ada yang baru datang. Di lapangannya bagaimana? Belum saling mengerti. Dalam jangka waktu 1 bulan, Anda mau mengerti bagaimana dengan pemain yang Anda baru lihat main hari itu atau baru turun di lapangan sama-sama. Agak susah dong. Chelsea 2 tahun loh. Iya. 2 tahun loh. Padahal levelnya udah pemain-pemain Eropa. Pemain Eropa. Lebih mengesalkan lagi Chelsea tadi Iya, malam kalah lawan Middlesbrough. dream timnya Real Madrid juga dengan Los Galacticos juga pernah Acak-acakan mengalami ya? fase Iya, itu gitu. acak-acakan, nggak bisa ya benar. Jadi ya gimana nih caranya Sintayong tim kepelatihan pemain pemain yang udah lama di skuad dengan pemain yang baru masuk di skuad ini bisa bersatu. Itu kalau itu jalan sesuai game plan baru kita bisa berbicara optimis tadi. Kalau secara Gokil. individu Gokil dah gua nih. Gokil sekali. Gokil nih. Bicara Anda seperti debat capres kemarin ya. Gokil nih. Apa yang terjadi? Soal data Iya. Maksudnya data pertandingan. Data pertandingan mas. Datanya mana Pak? Bisa dibuka. Bisa dibuka. Stafnya mau bantu. Tapi secara individual nih, individual. Pemain yang terpilih berarti 20 sampai hari ini 28 orang yang datang ya. Termasuk kalau kita melihat kayak Justin Hubner baru datang, menjanjikan nih kayaknya walaupun ada beberapa kesalahan lah. Ivar Jenner menjanjikan, di depan ada Struijk. Secara individual tim kita bersaing nggak dengan minimal Vietnam lah. Bisa. Untuk merebut 3 terbaik. Bisa. Secara kualitas individu. tapi Vietnam ini tim lama bos. Pemainnya tuh pemain yang Tapi sudah kemarin lama bareng. Kemarin Miskala uji coba dia lawan Kirgistan dia 2-1. Iya, tapi maksudnya untuk Vietnam itu pemain-pemain yang sudah lama, cuma beberapa pemain tidak bisa ikut kan. Kayak cedera dan lain sebagainya gitu. Doang Van Hau dan lain-lain sebagainya itu Dan kan kalau- tidak bisa ikut 2 pemain atau 3 pemain. Tapi fondasi dari tim ini tuh masih sama. Oke. Masih Vietnam yang kita tahu, cara mainnya masih Vietnam yang kita tahu walaupun pelatihnya Pelatihnya udah udah berganti. ganti. Berarti Vietnam bisa surprise dong kalau ketemu kita. Ini pemain yang bukan yang kemarin-kemarin Iya. kita lawan nih. Gitu. Iya. Benar. Bisa Iya kan? surprise. Karena sebenarnya Vietnam itu trennya udah nggak di puncak lagi nih sebenarnya. Udah turun. Kalau udah turun Udah nge-pick sebenarnya. ya? Lagi mau Peaknya udah lewat iya, sebenarnya. peaknya udah lewat lagi mau Tapi pelan-pelan. kompak. Tapi masih kompak. Sebagian besar masih sama walaupun mungkin udah ada pemain-pemain baru. Semenjak Pak Hang Seo tidak di situ ya. Iya. Sudah mulai ada Dan tren penurunan. fisioterapisnya juga udah pindah ke Indonesia ya. Iya baru kemarin. Betul. Mukanya begitu ya. Lucu gitu. Rambutnya begitu. Ya udah. Body shaming. Mas pakai sal body shaming. Mau disamping ini. Ini mau disamping ternyata. Enggak tapi lucu gitu. Saya no comment lah. Nah tapi masalahnya mental pemain lagi sih. Kalau gue ngeliat kayak kalau kita lawan Vietnam tuh Mentalnya ada aja gitu loh maksudnya. Iya. Semangatnya Kayak tuh semangatnya tuh kayak nggak tahu, lebih. Tim ini berlebihan tuh jadi jauh berbeda pemain. dengan tim yang bermain di kualifikasi. Tim kita ini ya. Sekarang yang baru ini ya. Iya, maksudnya kita mau pasang Hapner, Struijk, Jenner. Ya. Iya kan? Terus belum ada lagi Sandy Walsh. Enggak tahu nih kipernya didaftarin apa enggak yang baru. Di belakang juga waktu itu belum pakai Rizky Ridho. Iya. Iya kan? Jordi udah ada belum waktu itu? Belum juga. Udah. Udah Jordi Udah, amat. Waktu Jordi kualifikasi itu. Piala Asia kan Ada. ya udah. Nah, maksudnya kerangka tim ini tuh berbeda dengan kerangka yang dipimpin lini tengahnya oleh Mark Loh, Kambuaya, Irianto. Ini kalau sekarang ganti mesin betul. Ini Marcelino, ganti mesin. Justin Jenner, Hubner sama Ivar Jenner. Evan Jenner, bahkan Mark Loh yang Iya. apa Kemarin-kemarin gak tergantikan. ininya roh Indonesia di lini Parkir. tengah aja parkir gitu. Sandy Walsh belum bisa menyatu Nyari- dengan tim yang nyari ada yang gitu. pas. Posisinya belum kena tuh Sandy Walsh. Iya, nah itu tuh bisa apa enggak. Asnawi juga kemarin ada enggak? Kondisi kebugaran Cedera, sedang belum begitu bugar kondisi Masuk kakinya. angin. Nah, Kemarin Bukan. baru dicoba 20-30 menit pas iya, lawan Iran. iya, nah itu. Jadi ya bisa apa enggak ya tergantung mereka mau bisa kompak Tapi secepat kemarin ini. lo apa lihat ya Pak yang crossingnya Hubner dari Oh lihat. asli itu kalau dia kontrolnya Iya. bagus. Maksudnya kan mungkin Hubner tinggal menyesuaikan sih menurut gue ini ya Nah, iya, pemain-pemain. maksudnya Kalau- pemain depan ini belum tahu bagaimana cara pemain Si- baru ini iya. mengumpan dan pemain sana belum tahu bagaimana terima. striker Iya, belum ini kenal. Belum- suka bola-bola yang kayak gimana Betul. dan Iya. itu nggak bisa instan. Betul. Kemarin Camkan itu. tapi itu bagus bagus buat crossing Liga Inggris gitu loh dari Iya. dari samping dari pojok sini Iya. pojok atas gitu. Kontrol ya saya Iya. lagi-lagi kan Iya. lagi-lagi kontrolnya kurang bagus. Jadinya kalau tim ini itu menurut saya adalah tim yang mungkin akan
mencuri perhatian di AFF. Tapi Bisa mengejutkan, oke. bukan sangat mengejutkan, bahkan saya kan masih bilang akan juara di AFF gitu. Tapi untuk Piala Asia ini karena ada Jepang, Jepang udah berapa tahun main sama-sama dikumpulin. Iya, Bang. Dikumpulin baru lagi. Apa lagi sih, Irak, di atasnya Irak banget orangnya lagi. kayaknya itu saja gitu mau diganti-ganti ada Iya. pertukaran. Tapi Kayak nyetel aja gitu. skillnya tetap ya? Iya, tetap aja maksudnya yang diganti pun sama tipikalnya yang udah tahu orang-orang di dalam ini main gimana. Ini Van Hapner datang dari Wolves, tiba-tiba saya main sama siapa nih? Iya, Kayak kita baru kumpul teman gitu. Kayak pemain band terus masuk kalau udah profesional kan main dari mana? Dari C. Semuanya udah tahu gitu loh. Ini kayak lu main dari mana? Main dari mana? Iya, masih harus itu. Nah itu tugas pelatih, tugas manajer untuk bagaimana menyatukan skuad ini secepat mungkin. Tim baru ya. Kalau secepat itu bersatu, Jago berarti pelatihnya. bukan soal jago pelatihnya dan mengikuti taktikal dari pelatih, dia bisa mengejutkan si tim ini. Oke. Berbicara lah ya, Iya. berbicara sesuatu lah. Tapi balik lagi waktu sih itu yang Iya. karena yang nggak sana bisa sih. cepat. Berarti cepet-cepetan adaptasi nih. Yes. Sekarang berpacu dengan adaptasi. Masalahnya Hapner tengah kan ditaruhnya sedikit di depan. Iya di tengah. Match Sedikit di pertama depan dia back. di belakang. Posisinya yang itu Mark Locke udah 2 tahun, 3 tahun main di Iya. situ. Tapi Betul. Mark Locke belakangan ini emang lagi kurang performanya emang Iya, kurang tapi sih. kan yang baru ini mungkin secara individualnya lebih bagus daripada Mark Locke. Tapi dia harus tahu temannya di kiri, kanan, depan, Iya. belakang. Karena dia Karakter, roh kan. karakter, ya. Iya. Karakter. Ngatur temponya dia gitu. Iya, itu dia yang kita Cepet, tunggu. lambat di dia sih susah Oke. juga tuh. Ini kemudian ada apa ya? Ada penilaian bahwa Sintayong sudah diberikan semua fasilitas yang pelatih-pelatih lain tidak diberikan fasilitas ini. Seperti pemain-pemain naturalisasi, latihan TC nyaman. Pelatih-pelatih dulu tidak senyaman inilah kalau melatih ya. All out lah, all out. Andai kata prestasinya tidak begitu baik di Piala Asia, menurut lu apa yang akan terjadi? Duh, ini pertanyaan kontroversial kalau gue jawab sih menurut gue. Ya maksudnya Sintayong gagal lah ibaratnya di Piala Iya, Asia iya, gitu maksudnya. Targetnya kan 16 besar. Iya, Tiga kali kalah tidak lolos atau 2 kali kalah 1 seri Kan- tidak lolos misal. kalau gue sih ganti sih kalau gue ya karena mungkin nggak cocok udah berkali-kali gagal. Tapi kalau emang mempertahankan Sintayong punya pendapat untuk bisa meyakinkan publik atau dari pejabat-pejabat PSSI-nya, gue masih punya program satu lagi, tolong kasih kesempatan. AFF maksudnya? AFF misal itu final lah ibaratnya kan, itu menurut gue masih bisa dicoba. Cuman tapi ini udah cukup lah, udah lama lah maksudnya. Jadi perlu ada perubahan pelatih. Jika ini gagal, lanjut ke AFF atau cut di sini? Saya 50-50 sih, tergantung gagalnya bagaimana. Oke. Kalau gagalnya itu bukan kesalahan daripada, misalnya kayak, woi pemain ini sudah bermain sesuai instruksi, berikan perlawanan, tapi ya lagi-lagi Jepang kualitasnya Ya. di atas, Irak kualitasnya di atas, kita kalah kelas. Oke sih, menurut saya masih oke. Kasih kesempatan. Buat terus ke AFF ya? Karena ya tadi alasan tadi pemain belum bersatu, ini pemain baru banyak, kerangka tim dibongkar gitu, mesin-mesinnya diganti semua, kiri kanan juga belum tahu siapa yang dipasang. Ya kan, Yakob oke, Asnawi masalah kebugaran, di kanan juga Arhan. Apakah Kiri. iya, kiri juga ada Arhan, Patin nama masih udah lama nggak main, Patinama ibunya lagi nggak bisa, iya. Gimana tuh? Nah, jadi tergantung bagaimana tersingkirnya. cara tersingkirnya yang akan menentukan Sintayong Kalau bertahan. mereka kalah dari Jepang misalnya 1-0, Bagus. berarti kan sesuai game plan atau pertahanannya oke gitu. Iya. Berarti bagus. Kalah dari Irak misalnya 1-0, imbang lawan Vietnam, Nah, nggak lolos tuh. enggak lolos. Tapi kan kita lihat Nggak wah, ini malu-maluin, lawan nah. Jepang. Jepang bantai Yordania 5-1, 6-1. 6-6. Iya. Iya, nah apalagi bisa mengimbangi Jepang begitu. Artinya Oke secara sih. kelas Indonesia memang masih ini ya. Lolos ke bawang. Piala Asia ya udah Anak itu bawang, udah anak bawang. ya. Ya. Karena ini udah 5 edisi loh, udah 96, 2000, 2004, 2007 dan yang sekarang 2023, 2024. Di 5 edisi ini ya prestasinya baru jangan sampai juru kunci berarti. Target Ya, kalau kita ya, ikut Piala ya, Asia tuh belum, baru kali ini kayaknya targetnya untuk lolos ke babak selanjutnya ya. Tapi memang secara kapasitas berarti masih di situ ya, peringkat 3, peringkat 4 grup. Iya, karena yang lainnya juga growth-nya gila gitu maksudnya. Iya, Negara-negara lain tuh pertumbuhan sepak bolanya juga naiknya cepet. Ada yang udah stabil juga di level atas kayak Jepang. Tinggal gonta-ganti pemain. Maksudnya gak usah sampai jauh ke Jepang pun kayak Vietnam stabil sekarang gitu Ya, maksudnya. udah stabil. Mau puzzle-nya digonta-ganti siapa, Fondasinya fondasinya tetap. kuat gitu maksudnya. Oke, kita 3 hari lagi akan, tanggal 5? 3
3 hari lagi akan berangkat, akan kick off tanggal 15. Indonesia akan melakukan partai pertama melawan Irak 21.30 waktu Indonesia Barat. Dan kemudian tanggal 19-nya akan bermain match kedua lawan Vietnam dan match terakhir akan melawan Jepang melawan Indonesia. Nah kemudian ini ada kabar menarik bahwa tim Sport 77 akan tur ke 3 kota. Yoi, kota mana aja tuh? Saya Harusnya gue yang ngomong, Pan. Hah? Harusnya gue yang ngomong kan bintang tamunya lu nanti. Lu yang jadi. Amat bintang tamunya. Iya maksudnya bintang. Loh orang saya juga host di sini. Gimana bintang tamu? Kan Hostnya, iya. artisnya kalian berdua. Harusnya Mamat gue artisnya. ngomong. Enggak kita host bintang tamu itu di Jakarta trio SAD kan? Iya. Siapa aja Samsir, Alam, Dendi. Terus ada. Kesel gak? Saya tunggu komen aja ya. Ini Mas Bruno. Jadi Tapi berarti Apa? SAD bintang tamunya. nah kita kan ada 3 kota nih. Yang match pertama itu tanggal 15 itu kita akan nonton bareng di Jakarta. Jakarta. Open gate jam 17.30 setengah 6. Itu akan ada bintang tamunya. Ada aku, ada Muhammad Al-Katiri, ada Ali Akbar. Kenapa Ali Akbar harus diajak ya? Ali Akbar sebagai MC untuk membuka, menghibur, ya mengocak-ngocak perut. Pemanasan, untuk pemanasan Ali Akbar. dulu. Pasti kocak dia. Ya baru nanti dia mempresent kita, kalau nggak ada dia siapa yang present kita? Ada, Masa dia iya. masuk sendiri ya? Iya. Budget Baru yang pas nanti itu dia- ya? Iya. Enggak, bukan budget yang pas. Talent. Talent dari Keks Production. Kita Saya Ali Akbar Kaks Production ya? Oh, Kaks iya Production. dong. Agensi lu? Iya dong. Oh pantes. Saya menanti loh. Keks Production sudah punya manajemen talent. Oke. Kita baru berdiri sudah mengalahkan kalian di sini. Kalian tidak memanfaatkan Aan gigit bibir. Kita pindahkan ke sana, kita olah dia. Jadi talent. Jadi talent. Oke. Iya Sudah sih, ada Pak. CP-nya. Jadi gigit bibir lu. Jadi MC akan dipegang oleh Ali Akbar, Yoi. anak Ternate yang punya konten buram itu. Ya. Kemudian akan ada podcast live Sport 77, Sportcast. Sportcast 77. 77. Saya dan Muhammad Al-Katiri akan menghadirkan 3 bintang tamu yang sudah ditunggu-tunggu, yaitu Samsir Alam, Manahati Lestusen, dan Alvin Tua Salamoni. Abis gitu kita akan nonton bareng. Nonton bareng Timnas. Jadi podcast dulu terus nonton bareng Timnas sambil kita live commentary lah ya. Ya. Dikit-dikit. Dikit-dikit. Abis gitu ada apa lagi? Band ada band? Nyanyi-nyanyi. Nggak ada. Nggak tahu. Nggak Nggak ada. ada. Lu jangan ngarang-ngarang. Nobar. Sulap. Itu pertandingan setengah 10 ya mas. Kalau seandainya habis pertandingan Indonesia kalah terus ada band-bandnya hancur. Iya. Udah tengah malam mas. Polisi bisa datang. Ya izin keramaiannya cuma sampai jam 12 nih mas. Gitu. Bener sih. Belum kalau kalah dibantai setengah babak udah pada pulang. Iya udah ntar. pada pulang. Untuk tempat, harga tiket karena tempatnya limited seat. Jadi harga tiketnya dulu-duluan aja karena kita Informasi di bawah. terbatas, ada informasinya di bawah dan di Kerjain editor ya. Instagram Sport77 Official ada di situ cara pembelian tiket, nanti tempatnya di mana Ya. dan waktunya di mana ada di situ. Ya di Diinfokan. deskripsi juga nanti bisa dibaca di Ya, deskripsi deskripsi. kalau malas lihat ini. Di bawah, di bawah. Lihat aja di deskripsi. Males dong editornya masang Ya, deskripsi. enggak, Kan tinggal di sini kopas. juga. Itu Di males sini sih, juga nih, di sini nih. Di sini ada Iya. nih. Di sini ada nih. Nah, di situ juga sama nanti ada tulisannya di deskripsi juga. Oke, Silakan. itu dia dipantau. tadi yang di Jakarta. Kemudian tanggal 19 Januari itu hari Jumat berarti kita akan ke Bandung untuk Ke nonton Abdullah bin Khalifa Stadium. Bukan. Enggak. Itu Mainnya, main di sana. stadionnya. Oh, di sana. sananya. Di sananya. Stadionnya. Oke, oke, oke. Kita- Bapak mau punchline ngomong. Oke. Menghina. Enggak Kota Surya. menghina. Biar kita siap gitu maksudnya. Kita akan ke Bandung untuk podcast bareng juga. Tetap ada Ali Akbar juga. Ada Muhammad Al-Katiri, ada Ripan Perdipta, dan ada Atep dan Eka Ramdhani. Di Bandung? Di Bandung. Wih. Di Oke. Bandung. Gestarnya ya. Gestarnya Atep. ada Atep dan Ini Eka mereka Ramdhani. mau jadi calon wali kota atau? Bukan. Nggak, Oh Atep bukan. mungkin- Atep sebagai pemain bola. Pemain datangnya. bola. Oke. Tapi mungkin ada sesinya nanti. Orasi. Kasih 30 detik. Karena mereka adalah 2 orang yang main di Piala Asia 2007. Betul. Jadi ntar Atep akan cerita-cerita lah bagaimana Memberikan. bagaimana pengalaman. cara pertandingan di Piala Asia, atmosfernya kayak gimana dan sebagainya. Nanti untuk Bandung 19 Januari lagi-lagi nanti infonya ada di medsosnya Sport77 akan kita sebarkan juga. Dan yang pertandingan terakhir tanggal 24 Januari ini tuh jam 6:30 berarti ya. Ya. Kick off-nya. Off-nya. Kick off-nya 6:30. Podcastnya sebelum itu ya. Berarti jam 1 jam 1 siang. Jam 4, 3, 2. Enggak dong. Jam 4 lah. jam 4 itu Empat kan ada break
maghrib segala macam. Ada, ya. Pokoknya di siang lah kita sudah mulai. Ada sore lah, sore. Iya. Jepang Habis lawan asar. Indonesia jadi- akan ada El Capitano Hamka Hamzah dan Wih. El Capitano Firman Firman Utina. Utina. Wih, ngeri. Dan ini di Bogor ya? Di Bogor, ini Oke. akan di Bogor. Lagi-lagi infonya nanti akan kita sampaikan. Jadi siap-siap untuk teman-teman di Jakarta, Bandung, dan Bogor untuk segera menyerbu tiketnya yang pengen nonton Mamat Al-Katiri show di sana. Stand up 4 jam. Gak ada seorang stand up pas. Udah buat Tolong materi, lah, Mat. jangan tambah-tambah Oh, acara gila, ya. gila. Udah Ini buat udah padat banget ya acaranya. Habis podcast langsung nonton gitu. Jangan lebih-lebih waktu lagi Oke, gitu. ya. Iya. Jadi itu dia tadi informasinya. Nah, ini seru sedikit kita Kita mau survei. menebak-nebak ini. Indonesia lawan Irak menang atau kalah? Saya Seri deh semoga. skor ya, skor bos. Oh, skor. Iya, menang imbang. Indonesia lawan Irak. Yes. Indonesia lawan Irak. Mau optimisnya atau Iya, realistisnya? terserah. Lo jangan kayak politisi selalu Iya, ada dua lu opsi. bisa-bisa aja pakai opsi. Indonesia Irak 4-0. Oke, Irak ya. Irak ya. Irak. Irak. Oke. Irak. Gue tadi mikir tapi gak sejauh itu. Ya terus. Gue 3-1 sih. Irak. 3-0. Irak. Oke, 2-1 Irak. 2-1 Irak. Nah, itu artinya match kedua lawan Vietnam akan menentukan nih. Ya. Karena Ya. kita udah punya poin kalah nih Ya. di klasemen dan match kedua harus bangkit. Nah, Vietnam lawan Indonesia. 2-1 Menang siapa? Indonesia. 1-0 Indonesia. 3-1. Menang siapa? 3-2. Menang siapa? Indonesia. Pertandingannya seru gitu loh Nah, di bayang Coach gua. Revan pilih Vietnam. Vietnam. Udah lihat dari mukanya. Udah lihat dari mukanya. Memang Lu komunis. berapa lu jangan. Enggak, dia tuh suka dukung negara yang komunis. Bingung saya. Iya. Saya bingung Gila loh. ya, Pan. Cina lawan Korea, pilih Cina. Ini kan Korea menebak. Utara. Pilih Korea Utara nih. Iya. Enggak, ini Vietnam Indonesia. Kemungkinannya seri atau kita kalah 1-2 sih, Kel. Tuh kan. Oke. Vietnam. Kemungkinannya semoga Ya. menang. Kalau kan nebak-nebak. Ya kan Ya. gak boleh. Tadi kita suruh satu opsi. Lu kenapa Ya. jadi 2 opsi? Suruh satu opsi. Oh, 1-2 sih. 1-2. Vietnam. Itu artinya oke kalau Oke. katakanlah prediksi kalian benar, kita berarti 3 poin nih akan menentukan tuh melawan Jepang. Oke. Nah, melawan Jepang ya. 0-0. Ay. Serius. Saat mulai Karena Jepang pertandingannya. sudah lolos di situ. Pakai tim kedua. Pakai lapis 2. Ya, baik ya sama Indonesia akan parkir bis full Oh, sepanjang jalan ya. sepanjang jalan. Dan kalau dia bisa menang lawan Vietnam, itu tumpah darah dia akan lakukan di pertandingan lawan Jepang. Apalagi kita melawan penjajah. Anda memilih lawan penjajah di bulan Januari 2024 lawan Jepang. Oh iya benar. 3 tahun Jepang tuh Garuda serasa Cahaya Asia. Benar. Bukan Oke. Nippon dong. Bukan Nippon. Oh, jadi ini akan kita berharapnya Jepang tuh 6 poin berarti ya di dua Iya, pertandingan iya. awal ya. Pasti. Irak lawan Belum Vietnam. belum pasti. Lawan Irak lawan Kemungkinan Vietnam. besar. Jepang sapu bersih udah pasti lolos dan sudah pasti juara grup. Oke, jadi terakhir lawan kita harapannya dia pakai tim kedua dan itu Ya. keuntungan Kedua. buat Indonesia buat Si. parkir bus parkirnya. Parkirnya dan ya mungkin bisa curi-curi serangan balik atau apa. Dan Jepang juga mandek lah. Paling tidak udah dia draw pun 7 poin juara grup. Kalah pun dia udah menang lawan Irak dia bisa juara grup. Udah aman lah kalau untuk Udah Jepang. aman makanya. Berarti match ketiga nih penentuan kita. 0-0 Ya. saya. Menurut gua Jepang kan pakai lapis kedua ya. Iya. Ya Anggapan. 4-0 lah kalahnya. Indonesia kalahnya. Itu udah lapis kedua. Iya, gak Kalau apa-apa. lapis pertama Pendapat ya orang 7-0 lah. beda-beda. Gitu. Lo. Ini kalau konsepnya, gue setuju dengan konsep yang kayak lo Mat tadi Mat. Gak usah setuju Gak usah, Mas. Lo harus ada konsep sendiri Nggak ada setuju, dong. nggak ada Jangan setuju. nanti Anda tebakan salah. Belum, Nanti belum. netizen Belum. salah. Disalahkan. Harus Belum. gara-gara Nggak ada yang aku, setuju di sini. Mas. Saya Harus harus konsep habis itu sendiri. mengambil data. Iya. Heeh. Ngambil data agar Gak usah gitu-gituan. Nah, Jangan Apa, jangan, pribadi. melihat data-data yang ada dan sebelum-sebelumnya sudah. tanda keliru kan nih? Gak usah mancing-mancing. Jangan ke situ lagi. Makanya lu gak usah pakai gitu-gituan. Coach Revan Prabowo ya? Enggak. Aduh. Bingung gini deh kalau ada orang ini. Gak apa-apa kan kita terbuka negara demokrasi. nanya. Kan gua kan nanya. Data. Udah cepet-cepet. Ya menurut data saya dan staff-staff saya yang sudah mengumpulkan. Itu menurut saya tuh ada di 3-0. Menang Indonesia. Jepang. Jepang. Menang Jepang.
Ya, Berarti lu tapi cuma saya baru rasa saya tidak konsisten sekali loh. Kenapa? Tadi saya bilang Indonesia bisa curi poin lawan Irak dan Vietnam. Lawan Jepang kita kalah. Tapi kok kebalik lawan Irak saya bilang 4-0. Lawan Jepang yang imbang. Realistis ya. Iya, saya bingung. Saya kira pertandingan terakhir lawan Irak. Setelah lihat jadwal. Iya, baru ternyata Jepang ya pertandingan terakhir. Iya. Artinya lu masih percaya ini kita lolos kalau lawan Jepang terakhir dia pakai lapis 2 ya? Enggak, justru udah gak konsisten aja ini. Udah semoga lolos aja nih. Iya. Tapi kalau udah lapis 2 bisa lah kita tahan 0-0 parkir bis. 5 orang di gawang. Jadi kiper. Gawang. Jadi kiper kan berarti 5 orang. Jauh di aman Ini aja puff gitu-gitu aja udah. Lo juga 1 poin berarti ya? Lawan Jepang kalah, lawan Irak kalah. Iya, Jadi cuma emang 1 poin lawan gue Vietnam. memprediksinya Ya kalau 1 poin artinya Udah sulit. Tiga poin dong. Kan Kan menang menang lawan gua. Vietnam. Oh Vietnamnya menang ya. Lawan Vietnam 4 menang. 3 poin. poin tinggal Tiga, nanti lihat ada 3 poin. 4 tim lain yang sama nggak gitu. Oke, itu Yang penting dia. jangan terbantai banget sih. Karena Iya. ntar ujung-ujungnya selisih gol pasti. Ya ujung-ujungnya selesai gol betul. sama Vietnam lagi sih golnya kan pasti. Itu dia informasi yang bisa kita berikan hari ini. Semoga Informasi apa? kayaknya gak ada. Gak ada informasi orang prediksi sama Informasi analisa. non-bar. Oh iya. Iya. Informasi non-bar. Tapi dia Informasi non-bar. Prabowo kan dia? Prabowo dia. Jangan ada Itu politik. informasi. Lu Anies ya? Enggak. Kan dia Belum menentukan tim saya. ses kemarin. Oh Tim iya. ses siapa? Lu buzzer Kan apa? ada Tim buzzer. ses siapa? Oi. Weh, Tim sesnya siapa? Tim ses Orang dia di Bandung. Ini Prabowo. Jangan. Wilayah Jawa Barat. Belum menentukan. Oh lu belum bagus. Oke, itu dia tadi soal Piala Asia. Semoga pemain-pemain tidak ada yang cedera, tidak ada yang sakit atau bagaimana. Semoga fit semua. Semoga juga Sintayong bisa tenang menentukan line up. Kita doakan untuk negara ini bisa lolos ke babak selanjutnya. Betul. Jadi untuk yang mau nonbar, lagi-lagi tadi informasinya ada di Sport77 Official, di semua medsos, ada Twitter, ada Instagram, ada TikTok, dan ada di deskripsi. Silakan nonton, bisa foto-foto dengan Mamat Al-Katiri. Apa yang bilang bisa foto? Enggak ada loh. Itu sudah setengah 12. Nanti ada sesi jumpa fans ya. Iya masa gak Tanda boleh, tangan. orang mau foto, orang kagum. Ya Lu masa sombong jauh kan gitu. kita di set kan di Ya kan, panggung. Bang Mamat boleh minta foto, masa gak Boleh. boleh? Kalau dia tadi gitu ya boleh. Kalau yang tadi ada informasi kan itu seolah-olah ada sesinya. Nanti Ada sesi khusus ya. Gak ada yang gitu. Kalau tau dong, Mas bisa untuk foto gak boleh. Gitu. Untuk yang Tapi lu, bentar dulu. Sorry. Tapi lu tipikal orang yang kalau di tengah jalan atau di tengah keributan lu kayak di... Orang lagi makan aja ditarik dari garpu berdiri saya. ya boleh di Makassar. Ibu-ibu. Hah? Ibu-ibu apa? Mau ibu anak muda kadang-kadang. Oh. Aman dia, baik dia kayak Udah ini fokus closing. Iya, Mas. oke. Untuk yang mau menghujat, ingat ya, yang pakai shawl. Karena jangan bilang yang baju udah putih. kita kasih penanda Karena baju ya. putih Sudah ada kita 2 kasih ya. penanda untuk teman-teman. Karena bahwa baju putih ada 2. Semua materi dia hari ini dia try to be funny banget. Jadi silahkan di komentari Enggak, karena untuk emang lucu. Karena selalu kemarin mas kacamata, jadi dia gak pakai kacamata. Mas lama masih pipis ya. Oh iya, oke. Itu dia Rifan Pradipta pamit. Artis waktunya susah. Oke. Yuk, Pak, closing Rifan Pradipta pamit. Pamit. Fahmi ada siapa? Sampai jumpa di OB edisi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.